Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6, terdiri dari Muhammad Ilham Khalid, Muhammad Aziz Fauzi, Muhammad Rizal, dan Muhammad Panji Anom. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi analisa data dan bahan hukum. Yang terdiri dari materi penerapan hukum, data, bahan, dan konstruksi hukum dalam metode penelitian normatif dan empirik. Untuk materi pertama, yakni penerapan hukum, akan saya sampaikan sendiri. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surah Fatihah agar perkuliahan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, berkah, dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum kita berjalan ke penerapan hukum, alangkah baiknya kita bahas tentang pengertian logika ataupun nalar. Logika merupakan bahasa Latin dari kata logos ataupun logikos, yang berarti ucapan atau sabda yang benar. Profesor Thoir Amuin mengatakan logika sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Dalam bahasa Indonesia sendiri, dalam KBBI, logika diartikan sebagai jalan pikiran yang benar atau masuk akal. Sedangkan menurut Irving and Covey dan Cohen Carl, dalam buku mereka, Introduction to Logic, mereka merumuskan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Adapun penalaran, yakni suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ini saya ambil pendapat dari Yuyun S. Masyanti dan bukunya Pesawat Ilmu. Bisa dibaca oleh teman-teman nantinya. Sedangkan penalaran hukum sendiri merupakan secara istilah merupakan pencarian riset tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Pengertian lain yang sering diberikan kepada legal reasoning ini sebagai suatu kegiatan. Para ahli hukum sering mengatakan penalaran hukum sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum, baik yaitu perjanjian, transaksi perdagangan, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, baik perdata maupun administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Jadi bagi para hakim, legal reasoning ini berguna banget dalam memutuskan suatu perkara. Jadi kenapa sih saya harus memutuskan perkara ini dengan ini gitu, sebagai ini? Kenapa? Sedangkan bagi pengacara, kenapa kok harus dihukum seperti itu dalam berargumen? Sedangkan bagi peneliti atau ahli hukum adalah agar kita dalam melakukan penelitian itu tahu bagaimana cara berpikir yang benar dalam melakukan penelitian. Ya, selanjutnya yakni prinsip dasar logika dalam penerapan hukum. Nah, adapun prinsip-prinsip ini yang pertama merupakan asas identitas, principium identitatis, yakni dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan nilainya. Ini atau yang bisa kita sebut dengan positivisme hukum ya, A ya A, B ya B. Yang kedua adalah asas kontradiksi, atau yang sering kita dengar di usul fikih yakni mafhum mukhalafah. Contohnya kayak gini, diharamkan bagimu makan babi. Berarti apa? Kita dibolehkan makan sesuatu selain babi. Gitu. Sedangkan asas yang ketiga, asas penolakan kemungkinan ketiga. Prinsip ini menolak adanya gabungan antara kedua kemungkinan kebenaran. Jadi ketika ada pengingkaran atau pengakuan, maka salah satunya pasti yang benar. Jadi enggak dua-duanya. Sedangkan yang terakhir adalah principium rationis. Principium rationis ini bisa disebut sebagai hukum cukup alasan, yakni
ketika ada hukum pasti ada alasan yang mendasari kenapa hukum itu lahir. Gitu. Ubi societas, ubi ius. Nah, inilah untuk prinsip dasar dalam penerapan hukum. Untuk materi selanjutnya, next, yakni aplikasi logika dalam penerapan hukum. Teman-teman pasti ingat apa itu metode penalaran induktif dan metode penalaran deduktif. Nah, ini sangat berguna banget dalam melakukan penelitian, menulis tentang penelitian hukum. Jadi ketika kita melakukan penelitian dengan metode induksi, cara berpikir kita, jadi kita akan mengambil pasal-pasal dan kasus-kasus hukum untuk diambil kesimpulannya gitu. Contoh kayak gini. Dalam KU Perdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan tidak selalu disebutkan pasangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh pasal. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan sama jenis di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Nah, itu metode induksi. Cara berpikir yang berasal dari proposisi-proposisi yang sifatnya khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya umum. Dari hal khusus ke kesimpulan yang umum. Itu induksi. Sedangkan untuk deduksi adalah kebalikannya. Jadi proposisi-proposisi yang sifatnya umum menuju ke kesimpulan yang sifatnya khusus. Dan ini disebut dengan silogisme sih. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, dan merupakan bagian dari logika klasik karya Aristoteles dalam bukunya De Categorias. Jadi kayak gini, semua tindakan pencurian merupakan tindakan melawan hukum. Ini premis mayornya. Sedangkan untuk premis minornya, Anton melakukan tindakan pencurian. Nah, di antara premis ini pasti ada yang namanya terminus medius. Terminus medius itu kita di premis mayor, semua tindakan pencurian merupakan tindakan melawan hukum. Ya kan? Terminus medius di sini merupakan ini. Maaf ya, terminus medius dalam premis ini adalah kata merupakan. Terminus medius sendiri adalah terminus yang menghubungkan antara terminus mayor dan terminus minor. Nah, sedangkan di Anton ini sudah tidak ada terminus medius, soalnya langsung dia kan. Jadi Anton melakukan tindakan pencurian. Soalnya dia terminus minor, langsung terminus minor. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Anton melakukan tindakan melawan hukum. Jadi antara premis mayor dan premis minor. Jadi nanti ketika premis minor ini ditemukan, jadi bisa kita lihat di sini terminus medius itu berarti Anton. Anton melakukan tindakan pencurian. Jadi Anton ya terminus medius. Semua tindakan pencurian merupakan tindakan melawan hukum. Anton melakukan tindakan pencurian, jadi Anton melakukan tindakan melawan hukum. Jadi dari hal yang umum dulu ke hal yang khusus, terus diambil kesimpulannya yang khusus. Contoh lain kayak gini, semua makhluk hidup itu bernafas. Saipul bernafas, berarti Saipul merupakan makhluk hidup. Nah, sudah bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di forum diskusi, di kolom forum diskusi ya. Dan yang terakhir adalah macam-macam interpretasi hukum. Terdapat autentik, gramatikal, historis, etnologis, sistematis, sosiologis, ekstensif, restriktif, dan a contrario. Mungkin di berbagai literasi ada yang lebih banyak, bahkan ada yang kurang. Tapi saya ambil yang sering kita temui aja di sini. Yang pertama adalah interpretasi autentik, atau yang secara simpel kita sebut sebagai letter luck. Tulisannya kayak gitu, ya berarti kayak gitu. Ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum. Jadi ketika undang-undang itu bilang A, B, C, berarti ya A, berarti ya B, berarti ya C. Untuk yang kedua, yakni analisa gramatikal atau bahasa. Dan di sini kaidah-kaidah bahasa dalam undang-undang itu sangat berlaku. Titik koma, terus
dan atau jika maka itu sangat berlaku di sini. Jadi contoh kayak gini. Seorang yang melakukan tindakan pencurian dan penggelapan dapat dipidana maksimal 2 tahun penjara. Ketika ada di sidang, berarti dua unsur pencurian dan penggelapan uang ini harus terpenuhi. Itu ketika di sidang sebagai konjungtifanya. Sedangkan ketika diberi atau berarti pilihan, nggak harus dua-duanya, bisa pencurian doang, bisa yang penggelapan. Jadi nggak harus dua-duanya. Jadi nggak harus dua unsur itu untuk dilakukan pidana. Bisa salah satunya sudah kena pidana. Makanya para legislator kita di parlemen itu sering menggunakan diksi dan slash atau, ya biar aman aja gitu, biar nggak ada perdebatan tentang diksi dan atau. Jadi biar jelas lah, kepastian hukumnya dijaga di situ. Yang ketiga adalah analisa atau interpretasi historis. Ini adalah aliran secara hukum. Jadi kalau di usul fikih yang kita pelajari itu terdapat yang namanya asbabul nuzul dan asbabul wurud. Jadi di situ letak interpretasinya. Kalau di hukum Indonesia, di hukum positif kita itu bisa dilihat di naskah akademik ataupun di diktum menimbang. Dan selanjutnya adalah interpretasi analogis. Ini yang biasa kita sebut dengan kias. Jadi bisa dipahami ya kan, analogis kayak gimana gitu. Yang selanjutnya adalah sistematis. Interpretasi sistematis ini adalah hubungan atau sinkronisasi antara satu peraturan ke peraturan yang lain gitu. Jadi ketika KUHP mengatur tentang pidana pencurian, di Tipikor juga ada gitu loh. Tindakan korupsi, tindakan pencurian. Jadi itu akan berhubungan. Dan dengan interpretasi sistematis ini kita nantinya bisa menemukan yang namanya jungto dan jisto. Yang selanjutnya adalah interpretasi sosiologis. Di interpretasi sosiologis ini sangat dipengaruhi oleh aliran sociological jurisprudence. Jadi analisa hukum terhadap kondisi sosial sekarang ini itu sangat berpengaruh di interpretasi sosiologis ini. Jadi, contohnya kayak gini. Koruptor ketika melakukan tindakan korupsi di keadaan normal itu pasti dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Sedangkan ketika dia korupsi di keadaan yang kahar kayak gini, di pandemi kayak gini, di mana semua orang susah, negara mau resesi, dan pengumuman ini maulah di Oktober, mungkin akhir Oktober akan diumumkan bahwasanya Indonesia akan resesi, dan itu parah banget. Ketika seorang korupsi pada saat seperti ini, maka secara sosiologis dia sudah melanggar hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan kaidah hukum, hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Jadi boleh dihukum mati. Nah, itu secara sosiologis. Yang selanjutnya adalah interpretasi ekstensif. Ini interpretasi yang meluas atau yang disebut dengan kias aulawi gitu kan. Jadi antara furu dengan usul itu lebih besar yang furu, meluas. Dan ini disebut dengan judicial activism di MK. Yang selanjutnya adalah interpretasi restriktif. Ini adalah interpretasi yang bertujuan untuk membatasi ketentuan atau peraturan yang ada di suatu peraturan atau undang-undang yang disebut di MK sebagai judicial restraint. Jadi kewenangan MK atau hak MK untuk menginterpretasikan undang-undang dasar secara terbatas. Dan ini ada yang memuji tentang keabsahan LGBT di Indonesia. Nah itu bisa dibaca nanti. Jangan lupa nomornya, bisa dilanjutkan di forum diskusi ya. Yang terakhir adalah interpretasi a contrario. Ini sesuai dengan prinsip dasar logika tadi, yakni principium a contrario. Jadi ketika undang-undang itu berlaku secara negatif, maka yang berlaku itu positif. Mafhum mukhalafah. Kembali lagi ke mafhum mukhalafah. Babi itu berzina itu haram.
Berarti bersetubuh dengan nikah itu enggak haram. Jadi boleh. Jadi ketika zina kan bersetubuh di luar pernikahan. Berarti ketika bersetubuh di dalam pernikahan atau setelah nikah itu boleh. Nah, mungkin segini saja dari saya. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya di materi analisa data, bahan hukum, dan konstruksi bahan hukum di penelitian normatif oleh Muhammad Idham Khalid. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.